Jalan Padalarang menuju Cianjur selalu tergenang air tiap turun hujan. Pisah sambut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batu Jajar dari Suhartono SPDI MM kepada Cecep Ahmad Sudrajat MPD. Dari Garut, permintaan jamur tiram kian meningkat, petani jamur Garut kewalahan. Serta isu miring menimpa Partai Gelora yang dianggap main mata dengan KPU. Hai, wilujeng woyah gini pemirsa. Baca Halanus kembali menyapa Anda dalam liputan sedikit berita banyak bicara. Saya akan menemani Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan dengan berita-berita terkini seputar Bandung Raya dan sekitarnya. Namun sebelum dimulai, ada baiknya Anda menekan tombol subscribe, like, dan lonceng agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Inilah berita S3B selengkapnya. Berita pertama dari Kabupaten Bandung Barat. Karena saluran air yang sudah tidak berfungsi akibat sedimentasi selama bertahun-tahun, Jalan Raya Barat Padalarang arah Cianjur, tepatnya di depan pom bensin Sukamaju Baloper, selalu tergenang air. Ditambah pada musim penghujan seperti sekarang ini, selain sedimentasi, banyaknya bangunan liar di atas saluran air menambah buruknya saluran air di wilayah tersebut. Sebagai penanggulangan sementara, Ketua RW setempat seringkali mengajak masyarakatnya untuk bergotong royong membersihkan sampah dan sedimentasi yang menyumbat saluran tersebut. Akan tetapi upaya tersebut dirasa belum maksimal karena harus menggunakan alat berat untuk membersihkan saluran air. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak dari dinas terkait untuk mengatasi masalah saluran air ini. Padahal jalur tersebut merupakan jalan provinsi penghubung dua kabupaten yaitu Bandung Barat dan Cianjur. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua RW 06 Kang Tony Permana untuk mengabarkan langsung dari Padalarang. Ya, silakan langsung, Kang. Genangan air yang ada di ruas jalan tersebut sangat banyak ya, sampai batas ke mata kaki. Apalagi kalau misalkan hujan itu sebetis gitu. Bahkan tidak hujan pun genangan air tersebut tetap ada di daerah sana. Sementara itu kan jalur utama gitu. Bahkan mengganggu pengguna jalan gitu. Adapun saluran air tersebut, kami sudah berupaya mengajak masyarakat dengan beberapa RW tetangga untuk melaksanakan korpe pengerukan sedimentasi selokan itu sering kita lakukan. Tapi apa daya, karena kita menggunakan alat seadanya dengan alat sederhana, ya kita nggak bisa efektif gitu. Perlu adanya alat berat gitu, karena sedimentasi tersebut sudah memang memakan saluran tersebut gitu, udah rata dengan jalan gitu. Dan posisi saluran air tersebut itu ada jembatan beton yang tebal gitu. Di sana tuh perlu pembongkaran menggunakan alat berat gitu. Seperti itu mungkin. Ya, berita kedua dari Batu Jajar Barat. SMP Negeri 1 Batu Jajar pada Selasa 3 Januari 2023 melaksanakan acara lepas sambut Kepala SMP Negeri 1 dari Suhartono SPDI MM kepada Cecep Ahmad Sudrajat MPD.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Batu Jajar Barat, Babinsa, Babin Kamtibmas, Komite Sekolah, para guru SMP 1 Batu Jajar dan SMPN 2 Pangauban. Acara ini pun cukup meriah dengan menampilkan kreasi dari siswa-siswi SMP 1 seperti tari merak, jaipong, paduan suara, dan kreasi dari para guru. Mantan Kepala Sekolah SMP 1 Batu Jajar Suhartono menyebutkan bahwa ini adalah momen rotasi yang paling ideal karena bersamaan dengan awal tahun anggaran. Semua perencanaan bisa dilakukan oleh kepala sekolah yang baru, kata Suhartono. Ini momen rotasi yang paling ideal menurut saya, karena bersamaan dengan awal tahun anggaran. Jadi ketika tahun anggaran terjadi pergantian kepala sekolah, maka itu semua dari mulai perencanaan bisa dilakukan oleh kepala sekolah yang baru. Lain halnya kalau terjadi pelantikan di tengah tahun anggaran, sehingga kepala sekolah yang baru harus menyelesaikan dan mengikuti program yang sudah disahkan oleh kepala sekolah yang terdahulu. Jadi saya pikir program ke depan itu menjadi sebuah kewenangan dari mulai planning, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya itu nanti dilakukan oleh kepala sekolah yang baru. Sedangkan Kepala Sekolah Baru SMP 1 Batu Jajar Cecep Ahmad menuturkan, dia akan merencanakan program baru namun juga harus bersinergi dengan perangkat baik guru maupun komite ataupun masyarakat Batu Jajar Barat. Acara mungkin saya juga akan merencanakan bersama-sama dengan keluarga besar SMP 1 Batu Jajar bagaimana saya punya program juga harus bersinergi dengan baik komite, guru-guru, dan masyarakat di Batu Jajar. Ya, kita lihat aturan yang berlaku karena walaupun bagaimana tidak mungkin ya, walaupun secara domisili Batu Jajar ini karena ada yang mungkin kita juga lihatlah aturan yang berlaku seperti apa, terus nanti masalah kebijakan nanti kita akan komunikasi seperti apa bagusnya gitu. Siapa yang tidak suka jamur tiram? Ya, fungi yang memiliki nama latin Pleurotus ostreatus ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang lezat. Tidak heran bila jamur menjadi makanan yang murah dan banyak dicari oleh para ibu rumah tangga. Karena permintaan pasar yang semakin hari semakin meningkat, para petani jamur dari Kabupaten Garut kelimpungan pesanan. Untuk permintaan pasar lokal saja, setiap hari pedagang membutuhkan sekitar 300 kg jamur tiram. Dan untuk memenuhi permintaan se-Kabupaten Garut dibutuhkan sekitar 1 hingga 2 ton jamur. Cecep Yudi, seorang petani jamur tiram asal Desa Mangkurayat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut mengaku, tiap hari dia bisa menghasilkan sekitar 30 hingga 50 kg jamur untuk dijual ke pengepul. Dia menyebut budidaya jamur tersebut sangatlah prospektif. Mengenai prospek jamur, khususnya di daerah kami, di daerah Kabupaten Garut ini, kalau dibicarakan ya sangat prospektif, sangat prospektif banget. Kenapa? Karena permintaan pasar sangat besar sekali, sehingga kami sangat kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Contohnya untuk satu bandar saja kami diminta untuk memenuhi kebutuhan satu bandar itu sekitar 1 kuintal, itu minimal ya. Ya, pernah kami ke pasar induk juga, mereka minta 1 ton per hari itu. Namun kabar kurang sedap menimpa partai baru besutan Anies Mata dan Fahri Hamzah.
Partai dengan nomor urut 7 tersebut dapat tuduhan curang karena ada main mata dengan KPU untuk meloloskan Partai Gelora. Malah tak hanya itu saja, partai ini juga dituduh mengintimidasi petugas KPU daerah untuk loloskan 3 parpol baru yang salah satunya adalah Gelora Indonesia. Menepis dugaan tersebut, Wakil Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Bandung Barat Bahrul Ulum memberikan keterangan langsung via WhatsApp. Ya Kang Ulum, bagaimana Anda menanggapi indikasi bahwa Partai Gelora lolos karena ada intimidasi di daerah terhadap KPU? Baik Kang, makasih Kang. Menanggapi berita tentang indikasi KPU curang karena meloloskan partai baru, ya khususnya Partai Gelora. Saya kira justru kami melihat Partai Gelora lolos karena memang layak untuk lolos dan karena memang semua persyaratan yang dibutuhkan berkaitan dengan kelolosan itu sudah mencukupi, maka tuduhan itu saya kira masih perlu dipertanyakan ya, kecuali memang punya data-data atau bukti-bukti yang kuat ke arah sana, misalnya berkaitan dengan EMS menjadi MS dan seterusnya. Bahkan ini semua kan sudah transparan semua di dalam tahapan itu Kang. Jadi dari mulai verifikasi administrasi, semua data masuk ke Sipol. Nah setelah itu menjadi kewenangan KPU semua itu untuk meng-MS-kan atau TMS, BMS dan seterusnya gitu. Kami dari partai hanya menerima arahan-arahan dari KPU untuk melakukan perbaikan jika memang ada. Sejauh ini alhamdulillah terutama di Bandung Barat itu semua kita selalu dikumpulkan pada saat ada persoalan-persoalan berkaitan dengan kurangnya data yang sifatnya butuh diperbaiki, seperti dari mulai verifikasi administrasi, ada data yang kurang, kemudian dikumpulkan partainya, diperbaiki, kemudian begitu juga dengan verifikasi faktual ya. Bahkan kemudian kami sebagai partai baru di verifikasi faktual itu didatangi ke rumah dan juga dikumpulkan di satu titik. Semua itu sudah dilakukan dengan baik, khususnya di Bandung Barat, dan semuanya berjalan dengan transparansi yang cukup saya kira ya. Dan kami juga sebetulnya menangkap ini makin hari makin kesini betapa persyaratan-persyaratan itu semakin menyulitkan partai baru di dalam keinginan berpartisipasi secara politik membangun Indonesia ataupun di lokal kota kabupaten masing-masing. Sekian hasil liputan sedikit berita banyak bicara edisi kali ini. Tidak bosan saya sampaikan untuk menekan tombol like, subscribe, dan lonceng bagi Anda yang belum. Akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatian dan komentarnya, dan sampai bertemu kembali dalam S3B selanjutnya. Wassalam.